bukan ahli, Pak. Jadi orang yang masih belajar, intinya gitu ya. Jadi masih belajar, silakan nanti kalau ada yang salah ya diinterupsi ya, tapi nanti interupsinya nunggu kode dari Mr. Ubay. Jadi kalau berbicara tentang dunia rokok, memang eh, rokok ini di Indonesia ya, khususnya itu memang punya pangsa pasar yang lumayan ya. Terutama sudah dikasih contoh oleh rokok-rokok besar yang ada di Indonesia ya, Sampurna Group, Jarum Super Group, Gudang Garam Group, dan Sukun Group dan seterusnya. Namun di sini Mancis menawarkan sebuah produk yaitu rokok yang mudah-mudahan meskipun sifatnya alternatif, tapi alternatif ini akan menjadi utama gitu ya. Jadi kalau jalan itu ada jalan utama, ada juga jalan alternatif. Ya insya Allah kalau jalan alternatifnya ini lebih enak, lebih nyaman, lebih aman, insya Allah akan banyak dipilih meskipun sifatnya alternatif gitu ya. Nanti yang pertama diluncurkan oleh perusahaan itu adalah rokok herbal yang racikan satu ya. Ini diutamakan karena sudah ada mereknya. Nanti yang kedua itu nanti insya Allah speknya jauh lebih lebih dahsyat ya. Nanti merek ketiga juga lebih dahsyat lagi dan seterusnya. Nah intinya sebelum saya mengawali untuk berbicara tentang rokok herbal, alangkah baiknya kita mencoba mengenal secara substansi apa itu rokok. Rokok itu yang jelas para senior sudah tahu bahwa rokok itu adalah hasil tembakau ya, hasil tembakau itu yang bentuknya batangan sehingga itu dinamakan rokok. Adapun penyusunnya rokok itu utamanya adalah tembakau, kemudian kalau herbal berarti ada cengkeh dan juga ada racikan herbal dan juga ada tambahan rempah di dalamnya. Yang tentunya diformulasi sedemikian rupa dengan segala pertanggungjawaban secara ilahiyah, ilmiah dan juga alamiah. Oke, kita ke substansi dulu tentang dunia tembakau ya. Jadi di dalam tembakau itu terdapat zat dan senyawa ya. Jadi zatnya itu ada zat terpenoid, ada zat alkaloid, ada zat alkohol, ada zat aldehyde dan juga beberapa yang belum teridentifikasi oleh para ahli. Nah, saya akan mengurai sedikit ya. Nah, di balik zat itu ada senyawa, Pak, itu ya. Jadi senyawa kalau zatnya terpenoid itu senyawanya adalah salah satunya ada disebut azadirachtin. Yang senyawa ini itu secara alami bisa untuk pestisida, tapi tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah itu untuk tumbuhan ya. Tapi kalau untuk makhluk hidup ya itu sebagai steroid alami. Ya itu fungsinya sebagai nanti pengantar untuk neurosteroid dalam tubuh kita itu yang berdampak kepada ketahanan dan kekuatan daripada organ, terutama otot. Nah itu ya. Jadi itu terpenoid. Kemudian selanjutnya adalah zat alkaloid. Alkaloid ini senyawanya nikotin dan kuinin. Jadi kalau nikotin kita sudah tahu semuanya ya. Nikotin itu seperti apa ya, pro kontranya. Nikotin ini memang zat yang paling utama yang ada di tembakau. Makanya disebutnya sebagai tabak ataupun tobak ya. Jadi tobacco itu artinya racun. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi adalah secara prinsip bahwa dunia pengobatan ini di balik madu ada racun, di balik racun ada madu. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Bagaimana perlakuannya agar racun itu menjadi obat ya, atau racun itu menjadi madu dan begitu seterusnya. Kemudian kalau nikotin ini pro kontranya sudah sangat jelas ya, sangat jelas. Jadi para dokter terutama di Indonesia itu kontranya kalau nikotin sedikit banyaknya itu tetap sedikit pun tetap gitu ya berdampak negatif. Wallahu alam apakah itu punya kepentingan di baliknya, tapi yang jelas kan gitu ya.
Tetap segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Dan insya Allah semua agama mendukung itu, gitu ya. Artinya tidak ada yang sia-sia. Ini suara saya jelas, Pak ya? Jelas. Oke, Jelas, kita Pak. lanjut. Jelas, Kemudian jelas. senyawa yang ada di alkaloid sendiri itu ada yang disebut dengan quinin ya. Quinin itu bisa untuk anti malaria, anti analgetik, anti inflamasi, anti pretik, dan juga anti lainnya gitu ya. Kalau analgesik kan pereda nyeri ya. Kalau anti inflamasi itu anti peradangan, dan kalau anti pretik udah insya Allah kita udah tahu semua itu untuk penurun panas ya. Dan itu bersifat alami. Baik, lanjut ya. Jadi ini kita pengenalan awal dulu, biar nanti akan nyambung dengan apa itu rokok herbal. Jadi ini rokok secara konvensional dulu, kita coba sedikit urai gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah pro kontra yang ada di dunia zat dan senyawa untuk alkaloid ini, itu pernah menjadi sebuah trending internasional ya. Yang mana Bunda Greta ini sebagai pelopor pengarang buku rokok sehat ya, ataupun sigaret sehat, ini pernah didemo secara besar-besaran oleh dunia internasional karena istilahnya beliau itu mengekspos ya sesuatu yang dilarang oleh dunia internasional terkait dampak buruk daripada tembakau. Tapi nyatanya Bunda Greta ini di usia 98 tahun sampai dengan hari ini beliau masih hidup dan masih energik. Dan beliau adalah salah satu pelopor rokok sehat ya. Tapi tentunya berbeda dengan apa yang saya formulasikan gitu ya. Jadi ini hanya salah satu contoh saja. Jadi beliau dengan segala pertanggungjawabannya ya, secara teori dan praktek ya, nyatanya beliau masih sehat sampai dengan usia 98 tahun padahal beliau perokok berat. Mohon maaf, ada yang kenal Bunda Greta di sini? Para senior? Belum. Ya, halo. Ada yang kenal Bunda Greta? Belum. Suara saya jelas ya, Pak ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian senyawa zat dan senyawa lainnya itu ada alkohol ya. Jadi itu zatnya alkohol. Nah, senyawanya banyak kan gitu ya. Ada etanol, ada dan seterusnya gitu ya. Jadi memang kalau alkohol itu paling banyak dikenal di dalamnya itu terdapat bakteri gitu ya. Yang fungsinya disinfektan alami. Urusan aman dan nyaman itu tergantung daripada pembuatan alkohol itu sendiri. Ada alkohol yang memang diharamkan, ada alkohol yang memang kalau misalnya dosisnya itu 0,5 ya, kadar alkoholnya itu MUI mengatakan itu halal kan gitu ya. Jadi itu tergantung spesifikasinya saja sebenarnya. Nah, jadi bakteri Saccharomyces densif ini memang secara umum menurut kajian ilmiah ya. Menurut kajian ilmiah itu memang ada yang dampak secara negatifnya, dan itu pengaruhnya kepada metabolisme tubuh, terutama di metabolic center ataupun yang disebut dengan lambung. Tapi apakah itu akan berdampak buruk kalau nanti dikasih herbal? Nanti kita jawab gitu ya. Kita jawab nanti pas pembahasan rokok herbal. Kemudian selanjutnya adalah zat yang disebut dengan aldehyde ya. Itu banyak ya. Jadi aldehyde ini jenisnya adalah pengawet ya, pengawet ya. Pengawet itu ada yang benzoat sintetis, ada alami. Itu sekilas tentang rokok secara umum ya. Rokok secara umum. Kita tidak berbicara melebar ke saus karena saus itu kan bagian daripada adiktif yang sifatnya itu di luar daripada tembakau. Meskipun itu misalnya si saus ini diambil daripada proses destilasi daripada tembakau itu sendiri, atau disebut dengan tembakau turunan, semacam misalnya kayak tabak oil, emconit dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut Pak ya, masuk ke rokok herbal. Halo, suara Ya, Pak. saya jelas? Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, kita masuk ke rokok herbal. Nah, jadi rokok herbal yang diikhtiari oleh saya dan juga dibantu oleh Pak Ubay dan teman-teman, yang akhirnya terciptalah merek pertama yang disebut dengan Mancis ini.
insya Allah adalah satu-satunya rokok yang hard impact di Indonesia. Karena apa? Karena rokok ini benar-benar bisa dibuktikan secara fakta real di lapangan, itu benar-benar diformulasikan secara seimbang. Artinya dari unsur yin dan yang-nya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya mengadopsi unsur dari mulai keseimbangan energi panas, ya, ataupun energi api, kemudian energi air, kemudian energi udara, dan juga energi tanah. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena apa? Karena memang diformulasikan dengan memasukkan hal-hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, jadi kenapa bisa hard impact? Karena tadi gitu ya, karena diformulasikan ya dengan perlakuan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, karena diformulasikan secara seimbang, ya, salah satunya kita melakukan ikhtiar bagaimana menyeimbangkan massa jenis, bagaimana menaikkan massa jenis, bagaimana menurunkan massa jenis terhadap zat-zat yang terkandung di dalam tembakau ini, mana yang perlu kita reduksi, mana yang butuh kita inkrisi. Nah, kalau reduksi itu diturunkan, ya, kalau inkrisi itu dinaikkan. Ya mohon maaf, jenengan semua insya Allah sudah paham lah seperti itu. Nah, kemudian sehingga terjadilah sebuah sistem kerja daripada rokok herbal itu sendiri. Yaitu rokok herbal itu bisa bekerja, yang pertama adalah ya, itu bisa membongkar sumbatan-sumbatan dalam tubuh. Ya. Karena faktor apa yang kita makan, kita minum, hidup atau pola hidup yang kita memang jauh dari kesehatan, ya, jauh dari atau istilahnya kurang sehat lah gitu ya. Dan yang kedua itu bisa kurangi dan atau membuang unsur racun dalam tubuh. Dan yang ketiga itu bisa mengistirahatkan sel dan memaksimalkan ataupun mengaktifkan sel yang semestinya. Jadi 3-in-1 ini ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena lagi-lagi ya. Jadi sesuatu sejenisnya dinaikkan itu pasti sifatnya mendominasi. Yang ada di tembakau dan senyawa yang ada di tembakau yang secara ilmiah dan alamiah gitu ya. Bila mana dari 4 ataupun 7 ya zat yang ada di tembakau ini kalau dikonsumsi itu berdampak buruk, negatif untuk tubuh dan juga untuk orang sekitar. Tapi bila mana dipisah-pisahkan, jadi terpenoid ya dikonsumsi terpisah itu ya, alkaloid konsumsi terpisah, nikotin dikonsumsi terpisah, alkohol ya, alkohol dikonsumsi terpisah, aldehyde terpisah. Tapi alkoholnya yang biasanya ada di cuka ya. Jadi sistem fermentasi cuka apel, cuka apalagi itu cuka anggur dan sebagainya itu yang dihalalkan oleh MUI. Ini kalau misalnya sesuai dosis, maka Pak insya Allah hasilnya adalah positif kalau secara terpisah. Yang jadi masalah secara dunia kesehatan adalah yang dikonsumsi bersamaan dalam bentuk rokok. Nah, itu yang menjadi pemicu daripada kontra dunia kesehatan baik maupun internasional. Nah, kita melakukan sebuah ikhtiar ya. PT Mancis dengan PT CGM, PT CGM mengeluarkan produk Mancis ini hanya adalah bagaimana mereduksi dan mengkonversi dan senyawa yang negatif ada di rokok karena dikonsumsi secara bersamaan itu menjadi hal yang positif untuk Bapak Ibu sekalian. Dan fakta di lapangan secara real hampir semua penyakit Allah sembuhkan melalui ini. Terutama yang seputar otot core, terutama otot main core yang impotensi, ejakulasi dini, lemah syahwat, frigid, menopause dan seterusnya. Jadi ini bukan fakta asal ngomong, nanti jenengan akan buktikan sendiri fakta realita daripada apa yang saya katakan. Dan prosesnya, kalau saya ceritakan prosesnya, nantilah sesinya bukan di sini. Kenapa sampai seperti itu? Ada yang sifatnya spiritual, ada yang sifatnya kalau orang mungkin mengatakan itu klinik, padahal bukan klinik ya, tapi kode alam lah gitu. Intinya, saya jamin bahwa di dalam racikan rokok herbal itu sendiri tidak mengandung zat ya, yang dilarang oleh Depkes dan BPOM. Apa yang dilarang oleh Depkes dan BPOM itu?
yang mengandung etikal, mengandung generik, mengandung yohimbi, mengandung ekstra alkaloid tinggi, mengandung bunga karo, dan mengandung BKO, baik kecil, sedang, maupun besar. Itu yang dilarang. Ya. Jadi ini tidak mengandung. Dan itu sudah di lab, racikan ini sudah di lab oleh Pak Haji Guntur yang punya 6 pabrik rokok di Kudus. Dan beliau memanggil saya secara pribadi bahwa ini racikan luar biasa, ini racikan istimewa, tidak ditemukan zat berbahaya secara kimia ya, yang dilarang oleh pemerintah. Nanti tinggal dibuktikan aja, Pak Haji Ubay, nanti kita ke sana kalau barangkali ada yang kurang percaya gitu ya. Karena itu waktu itu di lab itu nunggu dari jam 9 pagi sampai jam setengah 3 sore saya baru ditemuin. Yang awalnya kita dicuekin, ya, dicuekin, tatapannya juga tatapan yang tidak bersahabat. Ini wallahi ya. Karena apa? Karena sejarahnya Janur Kuning Group ini pernah didatangi oleh rokok herbal, tapi kenyataannya nakal gitu. Yang dimasukkan itu yang dilarang oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Depkes dan BPOM. Tapi saya buktikan bahwa di sini tidak ada. Oke, saya kira itu saja penjelasan simpel daripada rokok herbal itu sendiri. Semoga bisa menjadi hal yang menjadi semangat bahwa ini bukan sembarang rokok yang asal-asalan diikhtiari, tapi insya Allah kami dan juga PT CGM, Pak Ubay CS lah ya, dan rekan-rekan akan terus melakukan sebuah langkah improvisasi yang jauh lebih baik gitu ya. Dan akan memiliki banyak varian dari mulai racikan 1, racikan 2, racikan 3, racikan 4, karena saya sudah punya ada lebih dari 8 racikan yang sudah siap diluncurkan di setiap mereknya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas penjelasan dan mohon maaf atas barangkali ada hal yang tidak berkenan, salah kata yang tidak saya sadari, kurang berkenan. Sekian, terima kasih dari saya. Nanti silakan untuk tanya jawab selanjutnya di session nanti yang akan dipandu oleh Om Prigel ya, dan juga nanti nunggu setting time-nya dari Pak Ubay. Sekian dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.